Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos Online dimanapun Anda berada. Kembali bertemu bersama saya Laili Hasanova Putri dan rekan saya Danti Ayus Karini di Bitok Banjarmasin Pos. Bicara apa saja? Ya, tentu saja Sobat Bipos Online yang ada di rumah, kali ini kami hadir dalam program Bitok People dengan tema harapan dari film Invisible Hopes. Nah, Sobat Bipos Online yang ada di rumah, kami live di 3 digital platform sosial media Banjarmasin Pos. Yang pertama di YouTube channel Banjarmasin Pos News Video, Instagram Banjarmasin Pos, dan Facebook Bipos Online. Nah, Danti, seperti topik yang tadi sudah Laili bilang, bahwa memang ini mengangkat topik harapan dari film Invisible Hopes ya. Tentunya kalau kita udah lihat nih ya, ada spill-spill sedikit dari postingan di Instagram ya, bahwa memang ada fakta yang mencengangkan nih Danti. Iya, yang banyak belum kita ketahui ya. Betul, kita sesama perempuan pun banyak yang belum tahu. Dan ini memang menarik sekali untuk disimak ya Danti ya sampai akhir. Yang dimana bahwa kurang lebih 6 tahun terakhir ada sekitar 200 hingga 300 wanita hamil yang harus menjalani hukuman di dalam sel jeruji besi penjara, yang mengharuskan mereka akhirnya menjalani sisa masa kehamilan hingga melahirkan di dalam sel. Gak cuma sampai melahirkan aja ya, bahkan ada beberapa anak yang terpaksa harus tumbuh di dalam penjara. Betul sekali, dan ini tentunya membuka mata kita ya. Bagaimana sih sebenarnya kehidupan di dalam sel penjara ini yang kita tidak pernah tahu ya, kita jarang sekali terungkap ya sebenarnya. Betul sekali. Nah, Sobat Bipos Online, untuk itu kami menghadirkan Lamtiar Simorangkir selaku sutradara dan produser dari film Invisible Hope. Nah, tentunya sebelum itu kita akan menyaksikan trailernya secara bersama-sama. Selamat menyaksikan. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Saya sama lagi. Enggak, kalau dijeblosin begini. Udah dibuktiin, dijeblosin lagi. Belum masuk, kata-kata bapaknya tidak habis. Iya, pada nggak tanggung jawab di siaran. Ntar pulang cari bapak baru. Banyak banyak. Cuma kurang bapak. Kayaknya sih lagi makan buah pir. 15 dewasa, anaknya 3, udah pengap nih. Kalau bisa ya dikasih kamar yang lebih besar, biar anaknya nggak keringetan, biar ada hawanya. Anak begini mah, anak sabu mah, ini mbak, aku sebenarnya nggak bisa diem. Kadang aku kesel sama orang gitu, jadi emosinya kayak Iki. Mungkin karena sakit hati juga kali sama bapaknya dia ya. Baca dong. Sudah berapa kali Anda masuk? Cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Kan pekerjaan belum dipakai, Pak. Jadi, sebelah satu pemakaian. Iya, Sobat Bipos Online, itu tadi sudah kita saksikan bersama trailer dari film Invisible Hopes. Nah, gimana Danti? Aduh, ini merupakan film dokumenter yang baru kita lihat cuplikannya aja ya, trailernya aja sudah lumayan sangat menguras emosi gitu. Iya, dan sudah hadir saat ini di studio Banjarmasin Pos bersama Laili dan Danti, yakni Mbak
Lampiar Simorangkir. Selamat datang Mbak Lampiar Simorangkir. Terima kasih. Terima kasih loh Mbak sudah hadir di studio bersama kami di sini. Terima kasih sudah diundang. Tentunya kita ini bangga banget Bangga nih banget, ya, ya. dan ya bahwa Mbak Lampiar bisa berbagi sharing di sini yang memang momen langka nih Momen Danti. langka ya, dan juga sangat berkesan lah pastinya, apalagi ini kan ceritanya tentang perempuan ya, sesama kita perempuan, bagaimana sih kehidupan yang sebenarnya jarang kita ketahui ya Mbak Lamtiar. Mbak Lamtiar Simorangkir ini selaku sutradara ya Mbak ya dari Dan film, produsernya. produser dari film dokumenter Invisible Hope. Ini. Oke nih Mbak Lampiar, tentunya tak akan lama kata saya. Nah, boleh dong Mbak berbagi nih, Invisible Hope ini film yang seperti apa Mbak? Iya. Jadi Invisible Hope ini film pertama di Indonesia yang memang mengangkat kehidupan nyata para narapidana hamil dan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Jadi memang di film ini kisah nyata tentunya karena dokumenter bagaimana kehidupan para perempuan hamil selama mengandung, melahirkan dalam penjara, dan bagaimana mereka mengasuh anak dan bagaimana anak-anak ini tumbuh kembangnya di dalam penjara. Jadi kita semuanya angkat dalam Invisible Hopes. Tentunya ini bukan sekedar dokumenter yang hanya interview, tapi memang ini adalah sebuah dokumenter yang bercerita, yang memang sama seperti fiksi, jadi ada jalan ceritanya tapi dengan orang yang real, jadi bukan fiksi seperti itu. Ini kan jarang sekali ya Mbak ya jadi perhatian gitu, karena kan kehidupan di balik penjara itu sangat tertutup gitu Mbak Lamtiar. Ini dari mana sih gagasan awalnya Mbak Lamtiar bisa mengangkat tema ini? Iya, jadi saya punya komunitas namanya Lamhoras Film. Nah, komunitas ini saya dengan beberapa orang teman di tahun 2000 kita bentuk di 2016. Kita itu beberapa filmmaker yang punya kerinduan yang sama. Jadi kerinduan itu begini, kalau syuting itu kan capek ya gitu. Tapi kok kalau hasil filmnya misalnya tayang di mana-mana, mungkin box office, tapi kita merasa garing gitu, maksudnya pesannya nggak ada gitu, pesan pentingnya nggak ada. Terus kita merasa kayak ada yang kurang. Terus kita ngumpul-ngumpul berapa orang, yuklah kita bikin sesuatu yang saya inisiatornya. Kita bikin film-film pendek gitu. Jadi yang memang concern di isu-isu sosial yang penting, yang mungkin masyarakat belum tahu gitu, dan atau penting diangkat gitu. Nah, itu kita mulai 2016 dan kita lebih banyak memang di isu perempuan dan anak, karena saya sendiri memang sangat interest lah gitu dengan isu perempuan dan anak. Nah, lalu di 2017 ketika kami roadshow beberapa film pendek sebelumnya, itu fiksi sebelumnya. Lalu ada aktivis yang datang ke saya, mungkin karena beliau tahu kami tertarik dengan isu-isu penting gitu ya. Lalu beliau bilang, Kak Tiar tahu nggak kalau dalam penjara itu ada dan banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan di sana. Saya kaget, saya baru tahu di situ Mbak. Karena sebelumnya saya pikir kalau perempuan hamil ditangkap itu mungkin penundaan, sampai melahirkan. Saya pikir begitu. Terus saya nggak tahu kan, ini bagaimana? Terus saya berpikir kalau anak-anak tinggal dilahirkan dan hidup dalam sel dari mulai lahir, itu bagaimana ya gitu. Dia kan bukan bagian dari kejahatan ibunya, gitu. Dan dia nggak minta dilahirkan ya kan. Dia itu kan anak tak berdosa yang tak minta dilahirkan, apalagi dilahirkan dalam penjara gitu. Saya pikir harus bikin gitu. Akhirnya kita putuskan bikin. Saya kumpulin lagi teman-teman yang tadi Lamhoras Film itu, kita sepakat mau bikin. Tadinya mau bikin film pendek. Namun saya berpikir gini, kalau ini fiksi, orang akan susah menggerakkan orang, karena tujuannya kan mendorong pemerintah sama masyarakat untuk lebih peduli. Akhirnya jadi dokumenter. Jadi dokumenter pertama saya Mbak, saya belajar otodidak juga gitu. Tapi banyak orang gak percaya karena langsung menang FFI. Jadi itu memang akhirnya saya riset. Memang awalnya karena saya merasa gini, ini nggak adil, ini nggak fair gitu. Kita harus bikin ini. Karena kenyataannya ketika saya tanya sekitar saya, itu hampir nggak ada yang tahu bahwa ada anak-anak lahir dan dibesarkan dalam penjara. Berarti sedikit yang tahu gitu. Lalu bagaimana nasib mereka gitu. Akhirnya saya riset,
memang awalnya saya merasa ini nggak adil. Plus yang kedua, ya kan saya filmmaker. Pas riset saya menemukan belum pernah ada orang di Indonesia yang bikin. Iya. Otak saya sebagai filmmaker jalan juga kan Iya. gitu. Wah, kalau saya yang pertama bikin ini keren dong kan gitu. Akhirnya saya melakukan, tapi yang benar-benar kalau saya secara personal ya Mbak, yang bikin saya benar-benar harus menjalankan ini dan sudah banyak pengorbanan yang kami lakukan demi selesainya film ini dan sampai sekarang impact campaign gitu. Itu saya yang bikin saya bertahan. Jadi waktu riset itu saya risetnya itu di Lapas Semarang. Nah, di situ ada satu anak perempuan Mbak yang kecil gitu, masih 1,5 tahun. Jadi itu kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pada saat itu saya kan baru pertama ke lapas. Pada saat itu kebetulan anak ini cuman sendiri di situ. Teman-temannya baru pada keluar gitu karena sudah lewat 2 tahun. Dan dia Mbak tinggal dalam satu sel dengan 42 narapidana. Bayangin, itulah ininya setiap hari. Setiap hari dia bergaul sama ya orang-orang dewasa gitu kan. Dan yang kita tahu, maaf bukan menstigma, memang ya pasti kehidupan di dalam keras gitu. Nah, dia tinggal di situ dan saya pikir aduh 42 narapidana gitu orang dewasa, bagaimana ya gitu. Apa yang dia tangkap gitu? Iya, jadi kami lagi ngobrol, anak itu lucu sekali, sangat smart gitu. Ketika ngobrol tiba-tiba bel penjara bunyi. Dia kisah gitu ke saya terus dia pergi. Gitu kan dia pergi. Saya bingung kok pergi kan belum pernah gitu kan. Terus saya tanya ibunya sama petugas. Ibunya ketawa gitu. Iya Kak, dia sudah pintar gitu. Saya tanya pintar gimana ya? Petugasnya bilang, "Iya Kak, anak itu pintar. Dia sudah tahu artinya lonceng itu adalah bel masuk penjara. Dia sudah tahu arti bel itu apa, kapan bel masuk sel, kapan bel keluar sel, kapan bel untuk mereka apa tuh yang suka baris pagi-pagi itu." Nah, terus ibunya ketawa, saya mau nangis. Berarti kan anak itu memposisikan dirinya narapidana. Iya, benar. Itu persoalannya, dia lahir di sana, hidup di sana, ya berarti dia merasa dirinya narapidana gitu kan. Nah, itu yang memang saya pikir, dari situ Mbak, kenapa saya sampai bertahan sampai sekarang. Apalagi setelah syuting saya lihat kondisi anak-anak ini. Itu yang bikin saya sampai sekarang nggak bisa diem, banyak tantangan dari mana, bahkan dari Kemenkumham sendiri. Saya tidak bisa diam gitu. Kenapa? Karena saya berbulan-bulan syuting di dalam melihat ibu hamil ini, melihat anak-anak ini, siapa yang akan bicara gitu. Seseorang, maaf ya, saya bukan membanggakan diri gitu. Buat saya sendiri ini berat, secara psikologis buat saya berat melihat kondisi mereka, tapi saya harus berjalan gitu. Saya ya pelan-pelan lah gitu. Jadi memang itulah tujuan kami bikin film ini. Ini bagaimana ini menjadi alat informasi lah ya, kita menginformasikan dulu karena banyak yang nggak tahu, lalu mendorong gitu pemerintah dan masyarakat mencari solusi lah. Ini solusinya apa untuk menyelamatkan anak ini, dan ini bukan persoalan yang sederhana, bukan hanya persoalan ya udah jangan tinggal dalam penjara, nggak bisa. Atau dalam penjara aja lah karena butuh kasih sayang ibu, nggak gitu juga, kondisinya nggak manusiawi gitu. Jadi ini yang harus dicari solusinya gitu Mbak. Semua pilihan nggak ada yang enak Ya, dan pilihan itu harus sangat hati-hati kan, termasuk berapa lama, kalau misalnya pun di dalam kondisinya harus diperhatikan kan. Kondisi selnya bagaimana, harus secara kesehatannya, psikologisnya gitu-gitu. Karena kan bahkan untuk anggaran makan pun dari negara nggak ada gitu. Nah ini kan kita bingung. Ibunya. Iya, itu kita bingungnya di situ Mbak, bingung banget gitu. Ketika menemukan itu, jadi itu negara naruh di situ terus berarti gini dong. Ya udah yang penting gue masukin deh lu di situ mati tuh. Begitu dong kasarnya, iya kan? Gitu, Terus kalau begitu, kok begitu ya kondisinya? Anggaran makan nggak ada, kesehatan nggak ada, gitu. Ibunya di dalam nggak bekerja, ya kan? Mereka rata-rata dari keluarga miskin. Iya, benar. Jadi keluarga itu ketika anak ini lahir tidak diambil, pertama karena keluarganya tidak sanggup mungkin. Yang kedua banyak dianggap aib. Nah ini persoalan kan. Dan ternyata Mbak Kai menemukan banyak juga di antara anak-anak ini lahir dari pasangan yang tidak sah. Sehingga dan ibu-ibu ini banyak korban juga gitu, korban dari suami atau pacar. Jadi sebetulnya kan rata-rata narkoba ya. Iya. Banyak sekali yang ditipu oleh pacar atau suami sehingga mereka yang masuk gitu. Sebetulnya kurir atau bandarnya itu suami atau pacar.
tapi mereka lah yang masuk. Jadi korban. Kadang ada juga yang gini kasusnya, saya juga ketika menemui gregetan mbak, gregetan sebagai perempuan gitu. Jadi mau kayak gini, itu banyak sekali ceritanya. Jadi misalnya ketangkap nih pacar dan mungkin pacar atau suami lah gitu, nanti ketangkap berdua. Nah si laki-laki ngomong gini, nanti kamu ngaku ini barang kamu ya gitu. Nanti kalau kamu udah masuk, kamu divonis saya bebas, saya biayain hidup kamu di dalam. Anak-anak kamu di luar saya biayain, anak kita di dalam saya biayain, saya support. Begitu vonis si perempuan masuk, hilang tuh para laki-laki. Sorry ya para laki-laki ya, ini kenyataan. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Memang fakta harus kita ungkap. Dan kita juga tidak hanya menyalahkan laki-lakinya, tapi perempuan yang harus diedukasi. Iya. Harus berani mempertahankan pendapat, berani mempertahankan harga diri, kebenarannya gitu ya. Jadi banyak seperti itu. Hilanglah ini, nggak tahu kemana si laki-laki ini. Nah, ini yang bahaya. Jadi memang banyak di antara mereka korban. Nah, undang-undang kita Mbak yang kami temukan hanya memberikan 2 jaminan kepada anak ini soal pengasuhan. Iya. Yang pertama, kalau dia lahir dalam penjara, itu diambil keluarga di luar penjara. Kalau nggak diambil, berarti tinggal dengan ibunya. Persoalannya harus ada option ketiga. Ketika keluarga tidak pengasuhan keluarga tidak berjalan, negara kemana? Negara harus ambil alih. Ada lembaga ya, Ya, memberi bantuan. harus ada misalnya shelter, penampungan sementara gitu kan. Nah, tapi negara belum hadir. Kami melihat belum hadir. Nah, ini juga yang kami dorong. Itu sebetulnya kenapa ketika misalnya Kemenkumham sangat resisten terhadap kita, justru sebenarnya kita mau nolong mereka, mau bantu gitu, bukan nolong, mau bantu. Kita pengen sebenarnya mendorong bahwa ini bukan hanya tugas Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes, KPPA terutama, kemana gitu. Nah ini yang harus kita dorong gitu kan. Tapi ya Kemenkumham melihatnya ini sebagai kita menjelek-jelekkan mereka gitu kan, padahal enggak gitu. Jadi memang ini persoalan sangat kompleks sih Mbak, dan mereka memang sangat banyak korban di dalam itu. Sebenarnya yang menjadi concern awalnya kan adalah anak-anaknya. Betul, tadi, betul. Ya. Dari anak-anak tadi ternyata diungkap PR kita semakin banyak. Banyak sekali. sekali. Karena sumber persoalannya adalah kan ketika perempuan ditangkap. Nah, jadi itu sebenarnya gini. Yang kita soroti adalah hak anak, pemenuhan hak anak. Tetapi ketika kita berbicara hak anak yang disebut anak itu kan dari usia 0 ketika masih dalam kandungan. Maka ketika kita berbicara pemenuhan hak anak, hak ibunya harus dipenuhi. Gitu. Jangankan karena dia hamil, sebagai narapidana pun ketika ditangkap, divonis, bukan berarti semua haknya hilang. Kan itu yang terjadi di penjara-penjara kita. Hukumlah seberat-beratnya untuk efek jera. Enggak gitu juga. Namanya juga pemasyarakatan. Ada kemanusiaan, ada. Iya, harus ada, dan masih ada hak mereka gitu. Jadi memang akhirnya kita melihat, oh ini muaranya. Kalau kami melihat Mbak, saya melihat sepanjang riset dan syuting itu bahwa persoalan ini kayak itu bermula ketika seorang perempuan ditangkap. Iya. Dan dia dalam kondisi hamil. Nah, kami melihat dari mulai dia ditangkap, masuk, melahirkan, membesarkan anak, sampai anak ini keluar penjara, itu menjadi sebuah masalah yang semakin ke belakang semakin besar, kayak bola salju. Itu yang kami lihat, semakin kompleks, karena yang ini melibatkan anak, gitu, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Persoalannya di situ. Bahkan ketika mereka keluar penjara pun ini jadi persoalan karena kebanyakan itu keluar tanpa ibunya. Ibunya harus menjalani masa hukuman dulu kan. Rata-rata mereka panjang. Gitu. Jadi ini pun kadang-kadang berakhir di mana kita nggak tahu karena harus nitip sana sini. Bahkan kami, tapi ini perlu penelitian lebih lanjut ya, tolong jangan salah pahami. Kami curiga ada trafficking anak gitu. Jadi itu memang yang sangat kompleks persoalannya.